Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Indak Jatim. Senang sekali saya Esti Aditya Kusuma dapat menemani Anda pada pagi hari ini dalam acara Canting, cerita tentang industri dan perdagangan yang merupakan program yang berisi bincang-bincang seru tentang layanan, fasilitasi, maupun isu strategis seputar industri dan perdagangan yang ada di Jawa Timur. Nah, pada pagi hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Sunaryo ST selaku Kepala UPT PSMB LT Jember, dan hari ini kita akan membahas tentang layanan di UPT PSMB LT Jember. Baik, selamat pagi Bapak Sunaryo. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita ulas lebih lanjut tentang layanan di UPT PSMB LT Jember, yang mencuri perhatian kami, Pak, kenapa nama UPT PSMB ada penambahan kata lembaga tembakau? Silakan, Bapak. Tahun 2001 BPSMB menjadi kewenangan provinsi dan berubah nama menjadi UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang atau PSMB Lembaga Tembakau. Kalau begitu, apa saja layanan di UPT PSMB LT Jember? Ruang lingkup layanan di UPT PSMB Jember yaitu yang pertama layanannya terhadap pengujian untuk tembakau terkait kadar airnya, kadar tar dan nikotin, kadar gula dan klorida. Lalu juga kita melakukan pengujian jagung, gabah, kimia pupuk, dan uji residu pestisida serta pengukuran pH 3. Lalu yang kedua kita ada lembaga inspeksi, yaitu melakukan inspeksi terhadap proses fumigasi dan inspeksi terhadap kontainer. Yang ketiga kita ada lembaga sertifikasi produk dan jasa, yaitu yang kita punya untuk menerbitkan SPPT SNI pasar rakyat. Yang keempat yaitu pengambilan contoh. Nah, semua layanan-layanan yang saya sebutkan tadi semua sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Itu, Mbak Esti. Oh, jadi tidak hanya untuk tembakau saja ya, Pak, tapi juga untuk komoditi yang lain. Ya, wah, lengkap sekali. Baik, lalu bagaimana jika Sobat Indak Jatim atau pelaku usaha ingin menggunakan layanan di UPT PSMB LT Jember? Bagaimana alurnya dan apa saja yang perlu dipersiapkan? Sekarang sudah zaman bisa media tuh bisa online, bisa offline, ya. Ya, kami pun di UPT Jember ini mencoba membuat layanan dengan pola offline dan online. Ya, jadi yang pertama pelayan dapat mengajukan permohonan layanan melalui email, bisa melalui email, lalu bisa melalui WA chatbot, dan atau secara offline datang ke kantor UPT PSMB Jember. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, selanjutnya penerima layanan akan melakukan kaji ulang, ya, terhadap permohonan yang diajukan untuk memverifikasi kemampuan sumber daya yang ada di UPT PSMB Jember, baik itu pengembangan sumber daya manusianya ataupun kemampuan sumber daya peralatannya. Yang ketiga, setelah proses verifikasi kaji ulang permintaan, pelanggan akan mendapatkan tagihan pembayaran retribusi sesuai dengan perda retribusi. Lalu yang keempat, proses layanannya itu melaksanakan pembayaran kepada bank yang telah ditunjuk sesuai tadi dapat berapa nilai retribusi yang dibayar. Nah, baru kami melaksanakan layanannya itu setelah retribusi terbayar. Jadi para Sobat Indak Jatim dan pelaku usaha tidak perlu selalu datang ke kantor ya Pak, jadi bisa melalui online, bisa WA chatbot, dan
saat ini. Kemudian kami tadi melihat ada museum tembakau dan perpustakaan, Pak. Kenapa UPT PSMB-LT Jember memiliki museum tembakau? Museum tembakau didirikan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, ya, kepada stakeholder tentang informasi dan sejarah tembakau. Ya. Sebab selama ini yang kita tahu di masyarakat bahwa tembakau itu hanya untuk bahan cerutu dan bahan rokok. Nah, padahal dengan diversifikasi itu produk tembakau bisa dipakai untuk produk lainnya, ya. Dan juga museum tembakau ini sebagai sarana promosi layanan di UPT PSMB Jember. Di dalam museum itu ada juga perpustakaan yang fungsinya sebagai bahan literasi kepada masyarakat, khususnya kepada mahasiswa, sebagai bahan, ya, contohnya adik-adik mahasiswa untuk membuat makalah, untuk membuat skripsi atau membuat tesis. Di sana ada bahan-bahan literasi untuk tembakau. Nah, sebagai unit pelaksana teknis yang bergerak di bidang jasa, Bapak berarti sangat rawan sekali akan adanya praktek penyuapan dan gratifikasi. Nah, bagaimana UPT PSMB-LT Jember mengendalikan hal tersebut? Ya. Sejak tahun 2018, UPT PSMB-LT Jember sudah menerapkan zona integritas. Dan pada tahun 2019 sudah mendapat predikat WBK, wilayah bebas korupsi, dari Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta mendapat penghargaan layak WBBBM dari Ibu Gubernur Jawa Timur. Dengan zona integritas, semua layanan di UPT PSMB Jember sudah sesuai dengan SOP dan dapat meminimalisir dan mengendalikan praktek suap dan gratifikasi. Nah, dalam rangka mengembangkan ruang lingkup pelayanan, pastinya ada tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh UPT PSMB-LT Jember, Pak. Apa saja, Pak, tantangan dan masalah tersebut? Tantangan yang dihadapi di UPT PSMB Jember ini memang banyak. Tetapi hal yang paling menonjol, ya, selama ini, ya, terkait SDM dan peralatan, ya. Sehingga kami harus selalu mengikuti, mengupdate setiap perkembangan yang ada, ya. Contohnya instrumen-instrumen pengujian, peralatan pengujian di kami ini sudah berusia tua, sehingga harus selalu update terhadap perkembangan yang ada, ya. Itu yang mungkin tantangannya, Pak, dari segi SDM-nya dan dari segi peralatannya. Lalu bagaimana cara mengatasi dan upaya apa saja yang harus dilakukan oleh UPT PSMB-LT Jember? Untuk mengatasi permasalahan tadi, ya, untuk dari segi SDM-nya, ya, kami selalu mengikuti bimbingan teknis untuk merepres, untuk mengupdate, ya, ataupun melalui diklat-diklat menyesuaikan dengan kebutuhan UPT, serta memberi arahan kepada SDM. Kami selalu memberi arahan kepada SDM untuk selalu update terhadap perkembangan yang ada, sehingga kita setiap mengetahui setiap perkembangan ada. Kalau ada yang baru, kita tidak ketinggalan. Yang kedua, untuk dari segi peralatan, ya, peralatan kami selalu melakukan pemeliharaan terhadap peralatan yang ada. Sebab peralatan yang tua harus selalu maintenance, ya, peralatannya. Yang ketiga, kami mempertahankan akreditasi, yaitu selalu mengimplementasikan standar yang telah ditetapkan dalam sistem manajemen untuk mempertahankan eksistensi daripada sistem yang ada di UPT PSMB Jember. Itu aja. Sangat luar biasa sekali, Bapak, dan sangat edukatif sekali penjelasan dari Bapak Sunario pada pagi hari ini, dan tentunya sesuai dengan misi Ibu Gubernur Jawa Timur untuk mendorong pelaku usaha agar semakin berdaya saing. Wah, tidak terasa, ya, Sobat Indah Jatim, pagi kita hari ini diisi dengan ngobrol santai namun sangat bermanfaat sekali bersama Bapak Sunario ST selaku Kepala UPT PSMB-LT Jember. Nah, sebagai penutup,
apa ada pesan yang akan disampaikan kepada sobat Indah atau pelaku usaha Bapak? Terima kasih. Khusus untuk kepada pelaku usaha ya. Sekarang perdagangan bebas ya. Jadi khususnya kepada ekspor tembakau bahan cerutu yang memang di Jember itu kan memang itunya bahan tembakau bahan cerutu agar selalu mempertahankan kualitasnya ya. Dan selalu meningkatkan kualitasnya sehingga selalu memenuhi tuntutan kebutuhan daripada pembeli ya, dari negara-negara tujuan ekspor yang dituju. Mungkin itu aja, Pak. Baik, terima kasih banyak Bapak Sunaryo atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan, dan terima kasih juga kepada Sobat Indah Jatim telah mengikuti acara pada pagi hari ini. Dan sebagai penutup acara kami ada pantun. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Cukup sekian acara kali ini. Sampai jumpa di kemudian hari. Akhir kata, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.